Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman kelompok saya akan membahas materi fisika mengenai suhu dan pemuaian. Maka sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya sendiri dan teman-teman kelompok saya. Saya Eugenia Patricia Meliani dan teman-teman kelompok saya terdiri dari Febrianita, Giovanni Dwi Kurnia, Gregorius Rio, Indriani Rani Pasangka, Rianti Mosing, dan Windy Marcella Pawang. Kami semua berasal dari kelas 11 MIPA 5 dan asal sekolah kami SMA Katolik Makale. Pada kesempatan ini, materi tentang suhu dan pemuaian akan kami bahas secara ringkas untuk bagian-bagiannya. Yang pertama, suhu dan skala suhu, yang kedua pemuaian panas, yang ketiga pemuaian zat padat, yang keempat pemuaian zat cair, dan yang kelima pemuaian zat gas. Maka untuk itu, mari kita masuk ke dalam pembahasan materi tersebut. Suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Suhu termasuk dalam besaran skala dengan satuan pokoknya yaitu Kelvin atau K. Alat untuk mengukur suhu adalah termometer. Kalibrasi termometer. Standar untuk suhu disebut titik tetap, di mana titik tetap ini masih terbagi dua, yaitu titik tetap bawah dan titik tetap atas. Menurut termometer yang banyak digunakan saat ini, titik tetap bawah adalah titik lebur es murni dan ditandai dengan angka 0. Alasan menyebut es murni adalah karena ketidakmurnian es, misalnya bercampur dengan garam, akan menyebabkan titik lebur es lebih rendah atau di bawah 0. Titik tetap atas adalah suhu uap di atas air yang sedang mendidih pada tekanan 1 atm dan ditandai dengan angka 100. Alasan menyebut tekanan 1 atm adalah karena titik didih air dipengaruhi oleh tekanan udara di atas permukaan air. Suhu air mendidih tidak digunakan sebagai titik tetap, karena ketidakmurnian akan menyebabkan titik didih air lebih tinggi atau di atas 100. Sedangkan suhu uap tidak terpengaruh. Skala suhu yang ditetapkan berdasarkan titik lebur es dan titik didih air disebut skala Celcius. Sesuai dengan nama orang yang pertama kali menganjurkan cara ini, yaitu seorang astronom Swedia bernama Anders Celsius. Yang pertama, skala Kelvin. Ilmuwan pertama kali yang mengusulkan pengukuran suhu berdasarkan suhu nol mutlak adalah seorang ahli fisika dari Inggris yang bernama Lord Kelvin. Skala suhu yang diterapkannya disebut skala Kelvin. Suhu-suhu pada skala Kelvin diukur dalam derajat yang disebut Kelvin, yang diberi lambang K. Suhu terendah pada skala Kelvin diberi tanda 0K, yang sama dengan min 273,16 derajat Celcius. 1 Kelvin pada skala sama dengan 1 derajat Celcius pada skala Celcius. Pada skala Kelvin tidak dikenal angka-angka negatif. Ilmuwan juga menetapkan suatu SI untuk suhu adalah Kelvin. Skala Kelvin disebut juga dengan skala termodinamik atau skala mutlak. Yang kedua, skala Fahrenheit. Titik lebur es diberi angka 32 dan titik didih air diberi angka 212. Sesuai dengan nama ilmuwan yang membuatnya pertama kali, yaitu ahli fisika berkebangsaan Jerman yang bernama Gabriel Fahrenheit pada tahun 1683 sampai 1736. Pemuaian panas adalah perubahan suatu benda yang menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena panas atau kalor. Singkatnya, pemuaian panas adalah perubahan benda yang terjadi karena panas. Pemuaian tiap-tiap benda akan berbeda tergantung pada suhu di sekitar, koefisien muai atau daya dari benda tersebut. Misalnya pada kabel listrik, pada balon, dan kepingan bimetal. Pada kabel listrik yang dipasang di tiang-tiang listrik, kabel dipasang dengan kendur agar tidak jadi penyusutan pada malam hari dan akan kembali pada posisi mula saat terjadi pemuaian di siang hari. Suatu benda akan mengalami muai panjang apabila benda itu hanya memiliki dominan dengan ukuran panjangnya saja. Muai luas terjadi pada benda apabila benda itu memiliki ukuran panjang dan lebar, sedangkan muai volume terjadi apabila benda itu memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi.
Pemoyan set padat. Pemoyan set padat merupakan peristiwa bertambah panjang, lebar, dan volume suatu benda padat karena pengaruh kalor atau panas. Contoh pemoyan set padat seperti pada rel kereta api, bingkai jendela, dan kabel listrik. Bingkai jendela pada siang hari tampak melengkung. Hal ini terjadi karena benda tersebut mengalami pemoyan. Pemoyan set padat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Pemoyan panjang. Pemoyan panjang adalah bertambahnya ukuran panjang suatu benda karena menerima kalor. Contohnya kawat kecil yang sangat panjang. Yang kedua, pemoyan luas. Pemoyan luas adalah pertambahan ukuran luas suatu benda karena menerima kalor. Contohnya jendela kaca rumah. Pemoyan volume. Pemoyan volume adalah pertambahan volume suatu benda karena menerima kalor. Contoh kubus, air, dan udara. Dan volume zat cair. Sifat zat cair adalah selalu mengikuti bentuk wadahnya, sehingga zat cair hanya memiliki muai volume. Oleh karena itu, untuk zat cair yang diketahui selalu koefisien muai volumenya. Persamaan kuantitatif untuk muai volume zat cair. Persamaan untuk menghitung pemuaian volume zat cair persis sama dengan persamaan untuk menghitung pemuaian volume zat padat. Tetapi pemuaian volume zat cair lebih besar daripada pemuaian volume zat padat untuk kenaikan suhu yang sama. Persamaannya yaitu V sama dengan VO tambah delta V, dengan delta V sama dengan VO kali Y kali delta T. Maka persamaannya menjadi V sama dengan VO kali Y kali delta T. V sama dengan VO kali dalam kurung 1 tambah Y kali delta T. Delta T sama dengan T kurang TO, dan Y sama dengan 3A. Dalam kehidupan sehari-hari, untuk membuktikan pemuaian zat cair bisa dicoba dengan memasak air menggunakan panci. Air di dalam panci harus penuh dan dimasak pada suhu yang sangat tinggi, maka sebagian dari air tersebut akan tumpah. Hal ini berarti volume air di dalam panci tersebut memuai atau volumenya bertambah. Maka zat cair jika dipanaskan akan mengalami pemuaian, kecuali air dipanaskan dari 0 derajat Celcius sampai 4 derajat Celcius, justru akan mengalami penyusutan. Volume. Sifat keanehan air seperti itu disebut anomali air. Anomali air berarti ketidakteraturan. Zat lain yang memiliki sifat anomali seperti air adalah parafin dan bismut. Pemuaian pada gas. Gas akan mengalami pemuaian ketika suhunya bertambah dan akan mengalami penyusutan ketika suhunya turun. Contoh pemuaian zat gas adalah saat sebuah motor yang melaju kencang di jalan raya, bannya bisa tiba-tiba meletus, dikarenakan terjadi pemuaian udara atau gas yang terjadi di dalam ban tersebut, dan juga adanya kenaikan suhu udara di ban motor akibat adanya gesekan roda dengan aspal. Pemuaian zat gas sama dengan pemuaian pada zat cair, yaitu hanya mengalami muai ruang atau volume saja. Pemuaian gas terdiri dari 3, yaitu yang pertama pemuaian gas saat isotermal, yaitu P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2, di mana P adalah tekanan dan V adalah volume. Pemuaian gas saat isobarik, yaitu V1 per T1 sama dengan V2 per T2, di mana V adalah volume dan T adalah suhu. Yang ketiga pemuaian gas saat isokorik, yaitu P1 per T1 sama dengan P2 per T2, di mana P adalah tekanan dan T adalah suhu. Itulah beberapa bagian materi suhu dan pemuaian yang dapat kami jelaskan secara ringkas. Jika ada kata-kata kami atau materi yang kami jelaskan salah atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat untuk kita semua selalu. Semoga Tuhan memberkati.